Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu hal yang menurut gue sangat-sangat lucu. Dan ini nih sering banget terjadi gitu ya. Dan hal ini nih dilakukan menurut gue sama oknum ya. Tapi oknumnya ini oknum Gen Z tapi rame gitu ya. Dan hal ini nih banyak banget dilakukan sama netizen Indonesia gitu. Ini menurut gue lumayan kebiasaan gitu ya. Tapi seperti biasa sebelum gue bahas, gue mau ngopi dulu. Nah hari ini gue mau bikin espresso aja ya, pakai Autin. Kopinya di sini dua-duanya pakai CMCR teman-teman ya, Common Man Coffee Roaster. Oke, terus kopinya sebenarnya ini yang satu nih sebenarnya Geisha, tapi gue sudah coba, wah ternyata kalau di blend itu enak teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini yang gue pakai ini adalah El Diviso Colombia nih. Ya, bener gak sih? Nah, ini nih kopinya ini. Oke. Terus satu lagi gue memang pakai signature blendnya nih. Yang ini ya. Ini gue blendnya 50% gue gilingnya pakai timer chestnut X Lite. Di sini gue giling di nomor 5. Gue pakai 18 gram. Oke, terus di sini gue pakai airnya Nestle-nya ini 30%. Amidisnya itu ada di 70%. Lalu gue pakai coffee basketnya yang ini ya, yang unpressurized seperti biasa. Ya kalau teman-teman belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini dulu aja, itu udah pernah gue review. Oke, langsung aja. Oke, kita pecahin clampingnya, lalu kita tamping. Nah teman-teman selalu teman-teman ya kalau misalnya pakai Autin ini ya, tampingnya cukup teman-teman pakai si dosing ringnya ini supaya ini tidak overtime teman-teman ya. Nanti takutnya kalau overtime itu nanti coffee basketnya bisa cepat rusak. Oke, pasang, sip. Nih gue pakai standnya. Nah nanti gue isinya teman-teman ini gue fullin ya, gue fullin aja. Terus nanti gue mau ekstrak semuanya. Oh ya, di sini suhunya ada di 95. Lupa tadi udah ngomong apa belum. Oke, langsung aja. Nah ini gue bikin memang tidak terlalu halus karena gue pengen dapetin rasanya tuh sesuai sama yang gue mau gitu, tidak terlalu bold lah. Oke, udah semua, kita stop. Nah cepet banget ya, bener-bener singkat ekstraksinya. Oke, nah ini kita geser. Hop, sip, kita hirup dulu ya aromanya. Aromanya benar-benar floral banget teman-teman ya, floralnya kenceng banget. Oke, cobain dulu. Ini benar-benar pertama kali masuk rongga mulut, gue ngerasa kayak jasmine kuat banget. Terus kayak ada bergamot. Terus kayak ada rasa coklatnya, ini menurut gue coklatnya itu dapat dari sini teman-teman ya. Terus floralnya ini jelas banget dari si Colombia yang Geisha ini. Terus di sini untuk apricotnya belum ada, sama leci sebenarnya. Leci ini gue dapat ketika dia suhunya sudah agak dingin dan gue campur dengan air panas. Dikit aja. Nah, tuh ini sebenarnya di mulut ini ketika ditelan buang nafas dari hidung tuh benar-benar udah kerasa kayak ada wangi leci. Ya, tapi ya kita tunggu aja sambil gue bahas ke materi yang gue mau bahas. Jadi ya, gue ini ada melihat konten. Sebenarnya sih gue kenal sama orang ini. Jadi beliau ini baru buka coffee shop. Ya, coffee shopnya ini ada di daerah Jalan Mangga. Itu ada di deket Tanjung Duren lah. Lalu orang ini bikin konten teman-teman ya. Konten ternyata viral. Yang lihat itu sampai MM-an. Orang banyak banget. Nah, ketika itu akhirnya gue lihat lah ya, gue lihat konten-kontennya, wah ternyata ada yang mendukung juga gitu ya, ada yang jadi tipikal netizen yang cuma bisa ngomong aja gitu. Singkat cerita akhirnya gue coba datang ke coffee shopnya gitu ya, terus gue minum kopinya. Menurut gue ini teman-teman harus cobain ya, karena kopinya sorry to say ini memang buat teman-teman mungkin yang di sini lidahnya lidah kaleng gitu ya, yang biasa minum cuma pengen yang manis-manis aja, ini mungkin belum terlalu masuk atau belum saatnya teman-teman minum kopi-kopi yang seperti ini gitu. Tapi yang gue dengar katanya sih yang punya coffee shop ini pengen nanti sediain satu blend lagi buat temen-temen yang sukanya kopi-kopi susu atau kopinya itu yang bener-bener bold banget
Nah, terus nanti buat alamat coffee shopnya langsung cek di deskripsi aja, udah gue cantumkan. Di sini gue melihat banyak komentar gitu ya, tapi di sini gue hanya highlight ada 7 aja ya, karena banyak banget komentarnya, ribuan. Yang mana ini menurut gue lucu teman-teman. Nah, sebelum gue masuk ke komentarnya, di sini teman-teman juga harus paham ya. Ketika lo itu buka bisnis, oke, lo pasti sangat banyak memikirkan banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, lo itu harus memperhatikan juga keputusan-keputusan yang lo ambil, entah itu mungkin dari jam buka coffee shop lo, ya, atau harga menu yang lo jual segala macam, itu tuh pasti sudah melalui riset yang cukup panjang dan sudah pasti, ya. Ini kan orang buka coffee shop nih, bukan pemerintah ya kan, bukan yang punya bumi gitu kan. Jadi tuh kayak nggak mungkin orang yang buka coffee shop ini tuh selalu membicarakan gitu ya riset-risetnya, terus kenapa alasannya mungkin jam bukanya jam sekian, harganya seperti apa ya, desainnya seperti apa. Itu balik lagi menurut gua balik ke preferensi yang punya coffee shop sendiri gitu. Jadi tidak butuh approval dari teman-teman yang hanya datang atau bahkan yang hanya berkomentar aja. Menurut gue itu ya, itu yang harus teman-teman ingat dulu, dan itu harus kita pikirannya harus jadiin satu dulu, POV-nya biar sama ya. Biar apa? Biar nanti ketika gue membahas konten ini gitu ya, bisa teman-teman bisa dapat bayangannya kira-kira dari POV mana nih gue melihat gitu ya. Karena jujur banget, gue tuh ngelihat konten seperti ini, baca komen-komen ini bener-bener, satu lucu, kedua itu kesal, dan yang ketiga akhirnya gue realize satu hal yang mana ini mungkin teman-teman owner coffee shop ya atau konsultan gitu ya, ketika interview barista, menurut gue ini akan relate ya. Nah, coba kita lihat komentar yang pertama. Ntar gue kasih lihat di sebelah sini. Dari Monik, C-nya ada 3. Ya udah sepi aja anjir, banyak yang ngasih masukan juga nggak didengar. Oke. Nah, komentar seperti ini menurut gue ada beberapa lah, ada banyak gitu. Nah, ada beberapa hal yang mau gue bahas. Yang pertama, gue merasa kayaknya tuh tipikal orang-orang Indo gitu ya, kayak pikirannya tuh selalu pengennya orang lain tuh susah. Padahal kalau gue lihat gitu ya, di luar orang buka coffee shop segala macam, tempatnya mungkin kecil atau bisa dikatakan bener-bener tidak proper gitu ya, tapi komentar orang-orang sana tuh banyak banget yang sangat mendukung teman-teman gitu. Jadi ketika ada satu hal baru buka gitu, ini orang di sekeliling itu at least mendukung. Menurut gua pasti ada lah yang pengen nyinyir, pasti ada, tapi menurut gua tuh perbandingannya sangat sedikit gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari yang gua tahu, tipikal orang-orang seperti ini nih tadi yang gue bilang kayak poin yang ketiga, ini mungkin teman-teman owner coffee shop atau konsultan ini sering menemukan barista atau SDM yang seperti ini ya. Coba tulis di kolom komentar kalau misalnya apa yang gue katakan ini benar. Gue beberapa kali, bahkan sering sih ya, ketika gue interview kerja barista, pasti gue akan tanya, lu kenapa resign dari tempat kerja lu yang lama ya. Banyak yang menjawab begini, ya kak, karena kritik saya, saran saya tidak didengarkan. Hei berak, gitu ya. Gue kasih tahu ya, tidak semua yang keluar dari mulut lo yang bau itu harus didengarkan orang. Oke? Tidak semua yang keluar dari mulut lo itu harus didengarkan orang atau dilakukan sama orang. Sorry to say, orang gitu ya, orang ketika let's say lu ngomong ke owner coffee shop lo ya, ketika lu kerjanya aja kagak bener, lu kagak becus, lu males-malesan, lu nggak sesuai SOP, terus lu ngasih kritik, lu berharap mau didengar. Kayak mana bos? Ibaratnya ya, gua akan mendengarkan orang yang memang udah pernah nyeduh kopi geisha nih buat ngasih gua resep, dibandingkan orang yang belum pernah nyeduh kopi geisha. Itu bacot gitu loh. Ya, gue di sini bukan ngomong oh udah pasti orang yang ngomong ini salah. Enggak, tapi 90% salah. Gitu. Karena lu belum nginjek di kaki orang tersebut. Lu belum lihat POV-nya dia. Lu belum lihat market sekarang. Ya mungkin lu pengangguran atau apa ya, gue sih nggak tahu ya. Tapi gue pribadi gitu ya,
ketika gue ngelihat orang lagi ngejalanin bisnis, apapun itu, selama dia tidak menipu, tidak merugikan orang, at least kalau gue nggak bisa support, gue nggak akan komen yang jelek. Itu ya. Nah terus yang kedua, nah ini kayaknya masalah jam buka deh ya. Nih teman-teman lihat komennya ada di sebelah sini. Ya, tutup jam 6 malam. Ya Allah, kafe mah bisa sampai tengah malam. Siapa sih yang ngide close jam segitu? Ini siapa namanya? Naren. Oke. Ini balik lagi ke yang gue bilang tadi di awal ya. Setiap business owner atau siapapun itu yang menjalankan bisnis, dia tuh sudah pasti riset dulu. Ya, udah pasti riset dulu, dilihat dulu, oke. Di daerah sini ini nih masih ramenya tuh sampai jam berapa? Gitu. Karena teman-teman ya, let's say ada di satu daerah, cuma mungkin kepisah sama jalan aja, sama jalan gede gitu ya, ada pecahan. Bisa jadi di wilayah yang sebelah sana itu rame gitu ya, di sebelah sini sepi. Itu sering terjadi teman-teman. Ya, jadi di sini maksud gue teman-teman nih apa ya? Ke 3 poin yang gue bilang tadi lah, kayak kenapa sih kalian tuh suka banget gitu loh. Kayak orang ada buka bisnis, baru bisnis langsung kayak langsung dihujat. Jadi gue mikir gitu, lu ini pendidikannya apakah cuma sampai situ aja? Adabnya, etikanya atau segala macem itu seperti apa sih? Gitu loh. Karena balik lagi, orang mau buka bisnis jam berapa atau apapun itu menurut gue fine-fine aja. Bebas-bebas aja, dia mungkin mau buka jam 9 tutup jam 12 ya bebas aja gitu. Sekarang kalau memang lu itu mau datang, ya udah datang aja pada saat jam bisnis itu buka gitu. Iya nggak sih? Jangan kayak lu berasa kayak pangeran gitu. Kayak gue mau datang jam segini, ya orang-orang harus masih buka jam segini. Otaknya di mana? Nggak sekolah kali ya. Itu ini yang gue lucu sih gitu ya. Nah terus komen berikutnya ini mengenai idealisme gitu ya. Ini teman-teman baca di sebelah sini. Unik banget ini asli. Keep being idealis ya sis, kabarin sampai berapa lama tahannya. Tuh kucing gue aja sampai komen tuh, bacot gitu. Tuh ya, bacot ya. Nah gitu teman-teman ya. Ini kayak gimana ya? Gue nggak habis pikir kok orang tuh bisa terbiasa gitu ya. Kebiasa untuk komen seperti ini gitu. Nah orang mau idealis atau enggak balik lagi nih ya, karena jujur gue pribadi merasa gitu ya, pada saat gue cobain ke coffee shopnya, datang gue minum kopinya, iya bener ini rasa kopi yang menurut gue masuk ke kategori idealis. Makanya gue bilang tadi di awal, buat teman-teman di sini yang mungkin lidahnya, sorry itu saya menurut gue lidah kaleng, yang sukanya itu kopinya hanya bold, pahit segala macam, menurut gue teman-teman akan kecewa kalau datang ke coffee shop ini. Ya karena coffee shop ini rasanya, rasa kopinya ya, ini bukan kayak ya coffee shop yang nyajiin kopinya tuh buat orang-orang yang cuma datang bersepuluh, berdua belas gitu ya, datang nongkrongnya 3 jam, 4 jam, belinya cuma 1. Menurut gue bukan tipe yang seperti itu gitu. Karena memang gue berani kategorikan ini rasa kopinya nih apa ya, bisa masuk atau bukan bisa. Ini rasa kopi itu udah ke specialty lah. Gue tidak merasakan ada rasa kopi yang aneh atau aroma atau flavor yang aneh. Cobain aja. Ya kalau nggak percaya, cobain. Gitu ya. Terus komentar berikutnya. Nih ini gue jadiin satu lah ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Dia bilang nih, pantas sepi orang gak mau nerima masukan. Nah terus ini teman-teman ya, lihat, umurku 24 tahun, buka usaha gagal 2 kali karena gak mau nerima masukan ayah dan akhirnya luluh mau nerima, sekarang orderan rame. Oke, gini, di sini lu yang sudah menjawab sendiri ya. Umur lu 24 tahun, buka usaha 2 kali, tapi karena lu nggak mau terus gagal karena lu nggak mau nerima masukan bapak lu sendiri. Itu bapak lo, oke? Bapak lo. Nah ini kan maksud gue netizen nih, karena kan bisa jadi friend, gini loh friend. Orang ini yang buka coffee shop bisa jadi dia ini memang sudah berdiskusi sama keluarganya.
Bener gak sih? Sedangkan lu kan bukan saudaranya. Mungkin menurut gua tipe-tipe orang yang seperti ini nih, ini rojali sih. Mungkin ketika dia beli atau datang ke coffee shop ini jarang beli nih, mungkin bahkan cuma nebeng sama temennya. Habis itu selfie cantik. Tuh, kucing gua aja sampai ngoceh-ngoceh tuh lo lihat. Gitu. Ya, netizen bacot banget ya. Gitu. Lucu gitu teman-teman ya. Nah, terus ini ada satu kursinya kasih yang lebih nyaman, 2 jam operasional dibenerin. Mau nggak mau terima masukan gue. Ya gue nggak tahu apakah ini komen hanya bercanda atau apa gitu ya. Tapi menurut gue itulah, balik lagi, tidak semua komentar itu harus didengarkan gitu. Karena bisa jadi lo ini yang komen lo masih kuliah atau lo kerja kantoran gitu ya. Karena sorry to say banget teman-teman ya, mindset, POV, cara berpikir orang yang kerja dengan yang buka bisnis itu sangat berbeda jauh teman-teman. Sangat berbeda jauh. Tidak bisa kalian samakan. Karena kalau teman-teman baca komentar-komentar yang tadi, ini semuanya pattern. Ya patternnya tuh sama teman-teman. Tidak ada yang berpikir dari POV dari sisi yang lain. Walaupun gue baca komentar-komentarnya tuh banyak yang memang komentarnya ini sesuai dengan POV bagaimana seorang business owner. Gitu. Jadi beda lah. Sangat-sangat beda, nggak bisa disamakan. Nah ini pun gue tidak menyalahkan untuk teman-teman yang komen gitu. Gue hanya mendoakan mungkin nextnya nanti teman-teman entah resign atau mungkin kena layoff segala macam, nanti buka bisnis teman-teman bisa baru bisa paham, oh ternyata bikin bisnis ini nggak kayak berak ya, nggak kayak aduh mules berak yuk pret, nggak gitu ya. Jadi bisnis itu kompleks teman-teman ya. Tuh, nah ini lebih ke lucu sih. Kafe macam apa jam 7 udah closing, warung Madura aja 24 jam bejir. Nah, kata-kata terakhir bejir ini udah pasti Gen Z yang tidak perlu didengarkan. Gitu kan? Karena kualitasnya jelek gitu. Bejir, apa sih alay lu? Gitu ya. Ini kalau gue bacanya lebih ke lucu aja sih. Nah, terus gini, ini yang terakhir. Lagian lu buru-buru mau tutup, sebenarnya niat jualan kagak sih? Orang jam 7 mah masih pada ngumpulin niat. Biasanya orang nongki di atas jam 8, Kak. Mungkin orang yang nongkrong di atas jam 8 itu seharusnya di bar, nge-wine ya. Mungkin ngecil gitu ya, shisha atau apa gitu. Kalau gue pribadi sih, kalau gue ya, ini gue bilang gue tidak pernah minum kopi di tempat di luar, di coffee shop itu setelah mungkin sekitar jam 6 sore ke atas itu gue hampir tidak pernah sih ya. Ya gue kalau emang mau ngopi jam segitu ya di rumah aja. Ketika gue mau keluar jam segitu ya balik lagi nih, beda-beda nih. Ya kalau gue lebih baik gue ke bar, nge-wine santai gitu sih. Ya tuh, kucing gue aja kesel tuh ngedengernya. Ya soalnya netizennya banyak bacot ya. Iya sabar ya. Gitu teman-teman ya. Nah mungkin di sini buat teman-teman yang business owner gitu ya, mungkin relate ya dengan kejadian seperti ini, boleh tulis di kolom komentar deh ya. Teman-teman sering nggak sih dapat, yang pertama ya, teman-teman owner coffee shop ini sering nggak dapat barista yang ketika interview ditanyain kenapa resign, jawabannya ya karena saran saya tidak didengar gitu, karena saya yang punya bumi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah harus ya teman-teman di sini owner coffee shop itu mendengarkan semua kritik, yang mana kritiknya itu belum tentu relate dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika memang ternyata ya teman-teman ini buka bisnis dan market ya bukan orang-orang yang seperti berkomentar yang tadi, apa yang akan teman-teman lakukan? 3 pertanyaan itu, karena menurut gue itu satu hal yang menarik gitu. Dan anyway teman-teman ya, ini ya gue sekalian promosiin aja karena coffee shop ini juga pakai sirup gue nih, pakai tutu ya. Teman-teman cobain aja. Ini bener-bener ice americano-nya itu harga cuma 29.000. Tapi harga yang sesungguhnya menurut gue ini mungkin masih dijual harga 40.000, 45.000, gue pun masih rela untuk bayar. Tapi balik lagi, gue kasih tahu buat teman-teman di sini yang kaum mendang mending, please, bukan kaum mendang mending.
lidahnya ini lidah baja, stainless, kaleng, menurut gue teman-teman tidak akan cocok minum kopi yang di sini gitu. Mungkin teman-teman cocoknya minum kopi yang lain yang memang coffee shop ini mungkin jual, memang khusus itu kopinya hanya yang berasa pahit aja. Tapi di sini juga lagi-lagi gue mau promosiin juga nih, karena gue juga karena coffee shop ini pakai sirup dari gue. Kemarin itu udah sempat R&D yang nougat itu best. Nah ini boleh lah ya buat teman-teman yang lidahnya itu kalau dipaku tang bersuara gitu, boleh cobain yang nougat lah ya. Tapi semoga nanti ke depannya keinginan untuk nambah grinder terus cari biji kopi yang memang blend bisa cepat realisasi lah. Nah nanti buat teman-teman yang penasaran videonya mungkin di mana atau apa, nanti gue taruh linknya di deskripsi aja ya. Nah terus nanti buat teman-teman kalau misalnya mau beli alat-alat seduh yang gue pakai di sini, langsung cek link di deskripsi atau langsung cek fitur YouTube Shopee yang ada di bawah sini aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.